Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita yang suaminya kecelakaan, anak masih bayi. Perempuan ini bangkit dan jadi pengusaha online sukses. Kisah nyata perjuangan ibu muda yang hidupnya berubah drastis setelah tragedi, namun memilih melawan keadaan dan membuktikan dirinya bisa bangkit. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Angin sore berhembus lembut menyentuh wajah Rina, perempuan muda yang baru 2 minggu lalu melahirkan anak pertamanya. Di rumah kecil berdinding kayu di sudut desa Megang Sakti, ia duduk di samping ranjang, menatap bayi mungilnya yang baru saja tertidur setelah lama menangis. Tubuhnya masih terasa lemah. Luka pasca melahirkan belum benar-benar sembuh. Tapi rasa lelah itu tak ada artinya dibanding bahagianya menjadi seorang ibu. Apalagi, suaminya, Aldi, adalah laki-laki yang paling sabar, paling lembut, dan paling bertanggung jawab yang pernah ia kenal. Sore itu, Aldi belum juga pulang dari pasar tempatnya biasa mengantar hasil kebun. Biasanya, jam 5 sudah terdengar suara motornya di ujung jalan. Tapi sampai matahari mulai turun, suara itu tak kunjung datang. Hingga tiba-tiba, suara langkah tergesa menghampiri pekarangan rumah. Pintu diketuk keras. Seorang tetangga datang dengan wajah panik. Nafasnya terengah-engah, matanya merah. "Rina, Aldi kecelakaan." Dunia Rina seolah berhenti. Bayi di pelukannya terasa berat. Suara si tetangga pun menghilang. Hanya satu kalimat yang terus bergema dalam kepalanya. Aldi kecelakaan. Ia dibawa ke rumah sakit kota. Tubuhnya luka parah. Tulang punggungnya patah. Dokter berkata, Aldi tak akan bisa berdiri, apalagi bekerja seperti dulu. Rina memeluk anaknya erat-erat, mencoba menahan tangis di lorong rumah sakit yang dingin. Ia tidak menangis karena takut hidup susah. Ia menangis karena Aldi menangis lebih dulu. Bukan karena kesakitan, tapi karena merasa gagal menjaga keluarganya. Hari itu, mimpi mereka berdua hancur. Dan hidup yang baru saja dimulai, kini harus diulang dari awal, tanpa arah, tanpa pegangan. Seminggu setelah kecelakaan itu, Rina mulai benar-benar merasakan beban yang tak bisa ditunda. Uang tabungan mereka habis untuk biaya rumah sakit. Aldi kini hanya bisa berbaring, nyaris tak bergerak, tubuhnya lemah dan matanya redup menahan rasa bersalah. Di rumah itu, suara tangisan bayi bersatu dengan suara rintih pelan dari kamar. Rina, yang masih dalam masa nifas, harus berdiri, memasak, mencuci, merawat suami, menimang anak. Tubuhnya lelah. Tapi yang lebih lelah adalah hatinya. Setiap malam, ia duduk di sudut kamar sambil menatap layar ponselnya yang retak. Ponsel itulah satu-satunya jendela ia ke dunia luar. Ia menatap foto-foto masa lalu, saat ia dan Aldi tertawa di bawah pohon rambutan, saat mereka bersuah foto sambil memegang hasil panen pertama mereka. Semua kini terasa seperti mimpi yang menjauh. Hari berganti. Utang datang dari sana-sini. Warung langganan tak lagi memberi utang. Pampers anaknya tinggal 2 lembar. Susu habis. Tapi Rina menolak mengeluh. Di depan Aldi, ia selalu tersenyum. "Aku bisa, Di. Kita pasti bisa lewat ini," ucapnya sambil mengusap kening suaminya. Malam itu, saat semua terlelap, Rina membuka kembali ponselnya. Ia menemukan grup jual beli online di media sosial. Di dalamnya ada ibu-ibu yang menjual barang kecil-kecilan dari rumah. Rina memperhatikan dengan saksama. Ia membaca, mencatat, dan diam-diam mulai menumbuhkan harapan kecil. Ia lalu membuka kotak tua berisi sisa peralatan jahit ibunya. Benangnya masih ada. Gunting, jarum,
dan selembar kain batik yang pernah disimpan untuk dibuat baju lebaran. Ia mulai menjahit pita bayi sederhana. Hasilnya tak sempurna, tapi ia potret dan unggah ke grup jual beli tadi. Tak ada yang membeli hari itu. Bahkan, ada yang tertawa lewat komentar. Tampilan murahan. Siapa yang mau beli beginian? Tapi Rina tak menghapusnya. Ia hanya menggenggam tangan bayinya, lalu berkata lirih. Kalau aku berhenti, anakku juga akan ikut berhenti tumbuh. Aku harus terus jalan. Dan dari satu pita kain, harapan kecil itu mulai tumbuh pelan-pelan. Hari demi hari, Rina terus mencoba. Ia membuat variasi pita rambut, bandana, sampai bros kecil. Tangannya terluka karena jarum. Matanya perih menatap layar kecil berjam-jam hanya untuk membalas chat calon pembeli yang tak jadi transfer. Di saat orang lain tidur, ia menjahit. Di saat bayi menangis, ia tetap mengetik promosi barangnya dengan penuh harapan. Tapi jawaban yang datang sering kali hanya membuat hatinya runtuh. Maaf, saya cancel ya. Ada yang lebih murah, makasih. Desainnya nggak menarik. Komentar-komentar itu masuk seperti duri. Tapi Rina sudah kebal. Ia menangis, tapi tidak berhenti. Ia kecewa, tapi tidak mundur. Aldi sering memperhatikannya dari ranjang. Suaranya pelan, tubuhnya lemah, tapi matanya berbinar melihat Rina bekerja. Kamu hebat banget, Rin, ucapnya suatu malam. Rina tersenyum, menahan air mata. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu Aldi melihat perjuangannya. Dan itu cukup untuk membuatnya terus bertahan. Suatu pagi, ada yang berbeda. Seorang ibu muda dari Palembang memesan 5 bandana sekaligus. Bagus modelnya. Saya suka warna-warnanya, tulisnya lewat pesan. Rina tak bisa menahan senyum. Tangannya gemetar saat mengemas paket kecil itu, seperti mengemas mimpi pertamanya yang mulai menyala kembali. Saat ia ke warung untuk mengirim paket, ia bahkan meminjam uang ongkos kirim dulu dari tetangga. Tapi senyumnya lebar. Hari itu, langit terasa sedikit lebih biru. Esoknya, pelanggan itu mengunggah bandana buatan Rina di media sosial. Tagar UMKM menjadi awal yang membuka pintu. Pesanan mulai berdatangan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras. Cukup untuk beli susu anak. Dan yang terpenting, cukup untuk membuat Rina percaya bahwa mungkin jalan ini benar. Pagi-pagi buta, saat sebagian besar desa masih sunyi, Rina sudah duduk di lantai kamar, dikelilingi kain, pita, dan pesanan yang belum sempat dibungkus. Bayinya tertidur di pangkuan, sementara matanya berjuang tetap terbuka. Listrik sering padam. Sinyal naik turun. Tapi Rina tetap bertahan. Ia belajar teknik promosi, memoles foto produk agar lebih menarik, dan perlahan mengubah gaya penulisan captionnya agar lebih menyentuh hati. Ia mulai mencantumkan kalimat sederhana di setiap postingan. Dibuat dari hati, demi anak yang sedang menyusu. Setiap bandana ini dijahit sambil menahan kantuk dan harapan. Ternyata, kata-kata itu menyentuh banyak orang. Bukan hanya karena barangnya bagus, tapi karena ceritanya nyata. Emosi Rina merembes keluar dari setiap foto yang ia unggah. Dari setiap paket yang ia kirim. Suatu hari, seorang influencer ibu muda menghubunginya. Tanpa diduga, ia tertarik membeli beberapa produk Rina untuk dijadikan hampers. Dan setelah ia posting di akun media sosialnya yang punya puluhan ribu pengikut, pesanan meledak. Rina terdiam saat ponselnya tak berhenti berbunyi. Chat masuk bertubi-tubi. Notifikasi transfer bermunculan. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Aldi yang sedang tidur, lalu memeluk bayinya. Allah,
Ini bukan keajaiban, ini hadiah dari rasa sakit yang kami tahan selama ini. Hari itu, untuk pertama kalinya, Rina menyewa 2 tetangga untuk membantunya menjahit. Ia tak ingin hanya bangkit sendiri. Ia ingin membawa orang lain bersamanya. Kamar sempit itu kini menjadi pusat usaha kecil yang mulai dikenal. Nama tokonya, yang awalnya hanya tulisan seadanya di bio media sosial, kini mulai punya identitas. Ia beri nama Rina Craft, buatan tangan, buatan hati. Tapi kesuksesan awal itu hanyalah permulaan dari ujian yang lebih besar. Semakin banyak pesanan, semakin besar pula tantangan yang datang. Rina mulai kewalahan. Waktu terasa terlalu sempit. Satu sisi harus menjaga anak, merawat suami, dan kini memimpin usaha kecil yang tiba-tiba tumbuh cepat. Suatu hari, ia menerima pesanan dalam jumlah besar dari salah satu toko oleh-oleh khas daerah. Jumlahnya ratusan buah. Rina sempat ragu. Tapi demi membuktikan bahwa ia sanggup, ia terima tantangan itu. Malam-malamnya makin panjang. Tubuhnya makin ringkih. Ia sempat jatuh sakit karena kelelahan, tapi tetap memaksakan diri. Ia takut mengecewakan. Ia takut nama baiknya hancur sebelum benar-benar berdiri. Beberapa karyawan kecil yang ia rekrut mulai mengeluh. Ada yang tidak masuk. Ada yang berhenti. Ia bingung, sendirian lagi. Tapi ia tetap jalan. Ia tak ingin mengecewakan pelanggan. Namun bencana kecil datang saat semua barang siap dikirim. Jane salah rute. Paketnya tertukar dengan kiriman lain. Dan lebih dari 50 buah produk tidak sampai tujuan. Pembeli marah. Komentar negatif membanjiri akun media sosialnya. Hatinya remuk. Ia menangis semalaman sambil menatap layar, membaca satu persatu komentar kasar yang menusuk seperti pisau. Pelayanan buruk. Ngaku UMKM tapi kerjaan ngaco. Jangan belanja di sini lagi. Aldi mencoba menguatkannya. Tapi kali ini, Rina benar-benar merasa kalah. Ia merasa gagal menjaga nama yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Tapi saat ia hendak menyerah, sebuah pesan masuk. Dari pelanggan pertamanya. Sang ibu dari Palembang. Rina, saya masih ingat bandana pertama yang kamu kirim. Produk kamu bagus, kamu kerja keras. Jangan dengarkan komentar jahat. Kalau kamu berhenti sekarang, mereka menang. Pesan itu sederhana. Tapi bagi Rina, seperti cahaya kecil di tengah gelap yang menyesakan. Hari itu, ia bangkit lagi. Ia kirim ulang semua paket yang tertukar. Ia hubungi satu persatu pelanggan. Minta maaf. Menjelaskan. Tanpa menyalahkan siapa-siapa. Dan tanpa disangka, sebagian besar pelanggan justru kagum. Bukan karena produknya sempurna, tapi karena Rina tidak lari dari masalah. Nama Rina Craft justru makin dikenal. Bukan hanya sebagai brand, tapi sebagai simbol ketulusan, ketabahan, dan keberanian. Tapi satu hal belum banyak orang tahu. Semuanya ini dimulai dari luka. Dan luka itu belum sepenuhnya sembuh. Beberapa bulan telah berlalu sejak paket tertukar itu. Rina Craft kini sudah tumbuh lebih stabil. Rina sudah punya tim kecil yang setia, dan meski penghasilan belum luar biasa, tapi cukup untuk hidup dengan lebih tenang. Aldi pun mulai bisa duduk lebih lama, meski belum bisa berjalan. Di tengah kesibukan hari-harinya, datang seorang perempuan asing ke rumahnya. Penampilannya sederhana, wajahnya seperti menyimpan beban berat. Ia memperkenalkan diri sebagai Mira, tetangga jauh dari dusun sebelah. Tak banyak basa-basi, ia langsung meminta bicara secara pribadi dengan Rina. Mereka duduk di ruang tengah. Mira terlihat gelisah.
Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Aku yang dulu menitipkan bayi itu lewat bidan desa. Rina terdiam. Hatinya langsung berdegup kencang. Mira menunduk. Bayi itu, anakku. Tapi aku tak mampu merawatnya waktu itu. Suamiku pergi. Aku ditinggal. Aku bingung, tak punya uang, tak punya siapa-siapa. Lalu bidan bilang, ada seorang perempuan baik hati baru saja melahirkan dan butuh dukungan. Dia bilang, lebih baik bayi ini dibesarkan olehmu. Tangan Rina gemetar. Ia memeluk bayinya, anak yang selama ini ia kira darah dagingnya. Dunia seperti terbalik. Tapi ia tetap diam, menatap Mira tanpa berkata-kata. Aku nggak minta dia kembali, kata Mira cepat. Aku cuma ingin bilang, kamu telah menyelamatkan hidupnya. Kamu menyelamatkan hidupku. Dan aku akan selalu bersyukur. Air mata jatuh dari pipi Rina. Ia menatap anak yang selama ini ia peluk, dekap, suapi, timang dalam doa. Tak peduli siapa yang melahirkannya. Anak ini adalah anaknya. Hatinya sudah terikat terlalu dalam. Cinta yang ia tanam bukan berasal dari darah. Tapi dari ketulusan yang tumbuh sejak malam pertama ia menangis sambil menyusui bayi itu. Mira berdiri pelan, hendak pergi. Tapi sebelum ia melangkah, Rina berdiri dan meraih tangannya. Terima kasih, bisiknya. Karena sudah mempercayakan dia padaku. Di hari itu, Rina menyadari satu hal. Ia tidak hanya membesarkan usaha. Ia telah membesarkan harapan, dari luka, dari kehilangan, dari kebingungan, dan dari kasih yang tak pernah menuntut balas. Hari-hari setelah pengakuan Mira terasa berbeda. Bukan karena cinta Rina pada anaknya berubah, tapi karena kini, ia tahu bahwa hidup kadang memilih jalan yang tak bisa ditebak siapapun. Ia bukan ibu dari rahim, tapi ibu dari seluruh perjuangan. Kini, rumah kecil itu tak lagi sunyi. Bayi mungil yang dulu hanya menangis dalam pelukannya, kini sudah mulai belajar berjalan. Menyebut kata, "Mama," dengan manis, lalu tertawa saat jatuh dan bangkit lagi. Aldi juga perlahan mulai pulih. Dengan bantuan fisioterapi, ia mulai bisa berjalan dengan tongkat. Dan saat pertama kali ia berdiri di depan cermin, dengan tubuh masih gemetar, ia menangis, bukan karena sakit, tapi karena bangga melihat istrinya. Rin, kamu bukan cuma istri, kamu cahaya. Rina kini bukan sekadar istri petani dari desa kecil. Ia adalah pemilik brand lokal yang sudah diundang ke pelatihan UMKM di kota. Ia bercerita tentang perjuangannya bukan dengan kebanggaan, tapi dengan air mata yang ditukar dengan kekuatan. Setiap kali ia berbicara di depan orang, ia selalu menutup dengan satu kalimat. Jangan tunggu hidupmu tenang untuk mulai berjuang. Justru saat hidupmu hancur, disitulah Allah sedang membuka pintu keberanianmu. Anaknya tumbuh sehat. Rumah mereka perlahan direnovasi. Tetangga yang dulu memandang sebelah mata, kini sering datang bertanya cara memulai bisnis. Ia tak pernah pelit berbagi. Karena baginya, setiap luka yang pernah ia alami tak boleh sia-sia. Mira, ibu kandung anak itu, sesekali datang. Mereka duduk bersama, seperti dua perempuan yang saling memahami luka satu sama lain. Tanpa kata-kata panjang. Hanya pandangan dan pelukan yang cukup untuk mengatakan, kita sama-sama selamat. Kisah Rina bukan tentang keajaiban yang jatuh dari langit. Tapi tentang bagaimana seorang perempuan memeluk kehancuran dan menjadikannya kekuatan. Ia tak lahir dengan segalanya. Tapi ia menciptakan semuanya, dari bawah, dari nol, dari luka yang dalam. Dan itulah ibu sejati. Tamat. Hikmah dari kisah, ibu dari luka dan cinta. Kesulitan adalah pintu menuju kekuatan.
Rina membuktikan bahwa saat hidup terasa paling berat, justru disitulah kekuatan sejati muncul. Bukan karena ia tak punya pilihan, tapi karena ia memilih untuk tidak menyerah. Ibu bukan hanya soal melahirkan, tapi tentang mencintai tanpa syarat. Rina menunjukkan bahwa menjadi ibu sejati adalah soal hati, pengorbanan, dan kasih sayang. Anak yang ia rawat bukan dari rahimnya, tapi tumbuh dari cinta yang tak terhingga. Bangkit itu tidak instan, tapi harus dilatih dan dijalani hari demi hari. Jatuh, sakit hati, ditolak, bahkan dihina, semua itu Rina lewati dengan tetap melangkah, walau pelan. Karena keberhasilan tidak datang dalam sekali coba, tapi dari konsistensi dalam kesakitan. Rezeki datang dari arah yang tak terduga, jika kita terus berusaha dan percaya. Dari satu bandana kecil, hidup Rina berubah. Rezeki bukan hanya soal uang, tapi juga dukungan, kepercayaan, dan pertemuan dengan orang-orang yang menjadi jalan kebaikan. Kebaikan yang kita tanam akan kembali dengan cara yang indah. Rina merawat anak dengan ikhlas, tanpa tahu asal-usulnya. Tapi justru keikhlasan itu yang membuat hidupnya diberkahi dan dihormati. Apapun yang ditanam dengan cinta, akan tumbuh dengan indah. Perempuan itu kuat. Tapi saat ia mencintai, kekuatannya bisa menyelamatkan banyak jiwa. Bukan hanya menyelamatkan anak dan suaminya, Rina juga jadi inspirasi untuk banyak ibu lainnya. Karena keberanian satu perempuan bisa menyalakan harapan untuk banyak hati.